Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Adik-adik mahasiswa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu meskipun masih menggunakan media daring. Semoga pertemuan kali ini tidak mengurangi khidmat dan kesemangatan kita di dalam mencari ilmu. Semoga dimudahkan oleh Allah, bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Salawat dan salam terhatur kepada panutan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai, pada pertemuan ketiga, materi kedua, kita akan membicarakan tentang fadlul qadha wa mabda'uhu fil Islam, atau yang dengan bahasa mudahnya kita artikan sebagai keutamaan peradilan dan prinsip dasar peradilan di dalam Islam. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk memasuki materi yang baru, izinkan saya untuk mereview, mempertautkan antara materi yang dahulu dengan materi yang sekarang. Di pertemuan yang lalu, kita membahas tentang peradilan Islam dan peranata sosial, bahwa kita ketahui bersama kebutuhan manusia itu diantaranya tidak hanya makan dan minum, tetapi juga tentang pendidikan, keadilan, ketenangan, kenyamanan, dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan-kebutuhan manusia yang sedemikian banyak itu kemudian selanjutnya dipenuhi oleh masyarakat melalui peranata sosial yang ada, yaitu wujudnya lembaga atau institusi sebagai yaitu lembaga atau tempat yang memenuhi kebutuhan manusia. Kalau orang butuh pendidikan, maka terwujudlah peranata sosial yang berupa lembaga pendidikan, baik sekolah, madrasah, pondok pesantren, kampus, dan sebagainya. Kalau orang butuh tentang kesehatan, muncul lembaga kesehatan, misalnya puskesmas, kemudian rumah sakit, dan lain sebagainya. Termasuk juga orang yang butuh keadilan, butuh ketenangan, dan hal yang berkaitan dengan kedua hal tersebut, ketenangan, keadilan, kenyamanan, maka kemudian muncullah lembaga peradilan. Itu yang berkaitan dengan peradilan dan peranata sosial. Adapun kaitannya dengan di Indonesia, kemarin mungkin adik-adik ada yang masih belum paham. Sebagian bertanya, peradilan Islam itu kalau di Indonesia bagaimana Pak? Atau di Indonesia kan tidak ada peradilan Islam. Misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang serupa dengan itu atau seperti itu, bahwa peradilan Islam kalau di Indonesia ya peradilan agama atau pengadilan agama yang kita kenal di Indonesia itu adalah wujud dari peradilan Islam dalam konteks keindonesiaan. Sehingga kalau kita berbicara tentang peradilan Islam di Indonesia, ya wujud nyatanya saat ini adalah pengadilan atau peradilan agama itu sendiri. Mungkin ada yang bertanya lagi, loh Pak, di Indonesia kan ada banyak agama, tidak hanya agama Islam, ada agama Hindu, Buddha, Kristen, dan sebagainya. Kenapa menggunakan nama peradilan agama, tidak menggunakan nama peradilan Islam? Kalau berkaitan itu, saya pikir ya hanya berkaitan dengan diksi saja atau pilihan kata. Toh nyatanya meskipun tidak disebut sebagai peradilan Islam, agama di Indonesia ini yang peradilannya atau pengadilannya itu terlembaga secara resmi formal dalam yaitu susunan badan peradilan di Indonesia, ya peradilan agama dalam tanda kutip peradilan umat Islam. Nah, ini review sekilas atau khulasoh atau
ringkasan dari mata kuliah yang terdahulu, materi yang terdahulu, mata kuliah untuk materi yang terdahulu. Nah, kita memasuki materi hari ini atau pertemuan ini tentang fadlul qadha'i wa mabda'uhu fil Islam, atau keutamaan peradilan dan prinsip dasar peradilan di dalam Islam. Yang pertama adalah fadlul qadha', keutamaan yaitu peradilan. Bahwa peradilan itu faktanya diakui oleh Islam, ya, keberadaannya itu diakui oleh Islam, sebagaimana sudah disampaikan di materi yang dahulu. Terkecuali daripada itu, dia dianggap mempunyai keutamaan yang besar. Kenapa seperti itu? Sebagaimana kita pelajari juga dan disinggung di materi sebelumnya, di antara keberadaan peradilan fungsinya adalah untuk faslul khusumati wal munaza'at, yang pada intinya yaitu di antara tugasnya adalah menghilangkan, menguraikan, mengantisipasi terhadap kemungkinan adanya atau keberadaan al-khusumat, perseteruan, munazaat, ya, perseteruan, permusuhan, dan lain sebagainya. Nah, umumnya munazaat wal khusumat itu terjadi karena adanya orang yang mungkin tamak, adanya orang yang iri, ada orang yang dengki, kemudian tindakan selanjutnya melakukan kezaliman terhadap orang yang lainnya. Nah, kemudian mereka yang merasa terzalimi dan yang merasa tidak menzalimi kemudian perlu untuk menuju sebuah tempat, di mana tempat itu ya, sebagai sumber tempat, sebagai pencari keadilan. Nah, itulah kemudian muncul peradilan. Nah, mengembalikan hak kepada mereka yang berhak, kemudian menghentikan kezaliman dari mereka yang zalim, ya. Tugas-tugas seperti itu, ya, itu dianggap sebagai pengejawantahan atau wasilah terselenggaranya perintah Allah untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Kezaliman adalah perbuatan yang mungkar, kemudian ditahan dengan adanya peradilan itu. Kemudian islah atau berdamai adalah hal yang sangat-sangat ditekankan di dalam Islam. Nah, itu juga termasuk bagian dari al-amru atau perintah untuk bil ma'ruf, berbuat baik atau membumikan kebaikan. Nah, jadi keberadaan peradilan itu di dalam Islam karena faslul khusumat wal munazaat dianggap sebagai salah satu wasilah di antara wasilah lainnya terselenggaranya perintah Allah kepada manusia untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Amar itu perintah, ma'ruf itu kebaikan. Nahyun itu larangan atau melarang, munkar itu dari perbuatan yang mungkar atau jahat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ila akhiril ayat, sampai ke ayat yang terakhir, sampai ke akhir ayat. Nah, jadi karena keberadaan peradilan itu dianggap sebagai wasilah terselenggaranya perintah Allah amar ma'ruf nahi munkar, maka dia mempunyai posisi yang sangat luar biasa. Jadi fadlnya, keutamaannya luar biasa. Terkecuali daripada itu, kaitannya dengan amar ma'ruf nahi munkar itu, ya, ia merupakan ciri-ciri orang yang beriman. Jadi beramar ma'ruf dan bernahyu anil munkar itu, ya, itu bagian dari sifat atau ciri-ciri orang yang beriman. Allah berfirman dalam firman-Nya, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah
ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, kata Allah, baik laki-laki maupun perempuan, sesungguhnya mereka itu adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh atau mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, mendirikan sholat, dan sampai akhir ayat. Nah, jadi kaitannya dengan ayat ini bahwa menjadi orang beriman itu diantara cirinya adalah membumikan kebaikan-kebaikan dan menghilangkan keburukan-keburukan yang ada. Ya, kalau misalnya dosen, guru yang menjadi dosen, guru yang baik, mahasiswa yang menjadi mahasiswa yang baik, dan kemudian mendakwahkan kebaikan-kebaikan itu kepada yang lainnya, seperti itu. Nah, inilah dalam profesi yang diduduki atau dimiliki oleh mereka yang berada di peradilan, maka mereka termasuk menjalankan sifat-sifat orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka juga menjadi wasilah terselenggaranya amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar ini menyoal tentang amar ma'ruf nahi munkar yang diantaranya adalah terselenggaranya karena ada yaitu wujud peradilan. Maka Allah juga berfirman di ayat yang lain, alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit taurati wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu selain menjadi sifat atau ciri orang-orang yang beriman, ternyata juga menjadi ciri Rasulullah dan para rasul-rasul yang lainnya. Kata Allah, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil, yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan sampai akhir ayat. Jadi amar ma'ruf nahi munkar ini luar biasa, diperintahkan oleh Allah, menjadi ciri orang yang beriman, dan kemudian juga menjadi ciri Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul. Dan wujudnya peradilan Islam adalah wasilah itu semua. Di antara wasilah terselenggaranya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, meskipun demikian, keutamaan peradilan Islam maupun orang-orang yang duduk di sana sebagai pelakunya, misalnya hakim dan seterusnya, itu juga menjadi sesuatu yang jika tidak dikerjakan secara benar, tidak dikerjakan profesi sebagai hakim misalnya atau qadhi yang tidak dikerjakan secara benar, maka sungguh itu nanti menjadi sesuatu yang sangat berbahaya, ditahdzir, ditambih. Kata Rasulullah SAW, al-qudhatu salasatun wahidun fil jannah wasnani finnar. Jadi hakim itu secara umum ada 3 macam, kata Rasul. Salah satu dari 3 itu nanti di surga, sedangkan yang kedua di neraka. Bayangkan, ada 3 macam saja, yang 1 di surga, yang 2 macam itu di neraka. Jadi banyak yang di neraka gitu. Maksudnya kalau tidak mengerjakan sesuai dengan yang seharusnya. Fa'amal ladzi fil jannati farajulun arafal haqqa faqadha bihi. Adapun orang yang masuk surga itu adalah mereka yang tahu tentang kebenaran, tahu yang benar mana, yang salah mana, faqadha bihi, kemudian dia menghukumi dengan yang benar tadi. Wa rajulun arafal haqqa fajara fil hukmi fa huwa finnar. Sedangkan hakim yang masuk neraka yang pertama itu adalah mereka yang tahu tentang kebenaran tapi kemudian tidak menggunakannya. Justru sing bener disalahne, sing salah dibener, itu nanti seperti itu. Wa rajulun qadha lin-nasi ala jahlin fa huwa finnar. Ada juga orang yang tidak tahu menahu. Jadi piye modele, bagaimana prosesnya, bagaimana caranya, kompetensinya tidak ada, tapi kemudian dia berani menjadi hakim, maka fa huwa finnari ala jahlin finnar. Jadi karena kebodohannya kemudian dia menghukumi
atau menghakimi manusia kemudian di neraka. Nah, adik-adik yang berbahagia itu adalah yang pertama. Adapun yang kedua adalah terkait tentang mabda'ul qadha fil Islam, prinsip dasar atau prinsip-prinsip dasar dalam Islam. Prinsip-prinsip dasar peradilan di dalam Islam.